Pernah gak sih kalian ngerasa kalian sudah menyampaikan materi dengan lengkap, tapi audiens malah tetap nggak paham? Atau audiens mendengarkan, tapi mereka cepat lupa sama materi yang disampaikan? Masalah ini seringkali bukan pada materinya, tapi pada bagaimana materi itu dirancang. Nah, dalam pembelajaran ada pendekatan yang bisa membantu kita untuk menyampaikan materi dengan lebih efektif, yaitu instructional design. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang instructional design dalam pengembangan media presentasi. Tujuan pembelajaran pada materi instructional design yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep perhatian atau attention dalam pembelajaran. Yang kedua, memahami proses konsep learning. Yang ketiga, menjelaskan peran persepsi. Yang keempat, memahami perubahan sikap atau attitude change. Lalu yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan peran memori dalam pembelajaran. Instructional design adalah proses sistematis untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Dalam konteks presentasi, konsep ini membantu kita untuk menyusun materi agar lebih dipahami dan lebih bermakna. Dalam instructional design terdapat 5 elemen penting yang perlu kita perhatikan teman-teman. Yang pertama ada attention, yang kedua concept learning, yang ketiga perception, yang keempat attitude change, dan yang kelima memory. Kita mulai dari yang pertama, yaitu attention atau perhatian. Attention adalah kondisi di mana ketika audiens itu fokus pada informasi yang kita sampaikan. Tanpa perhatian, informasi tidak akan diproses lebih lanjut. Nah, perhatian ini bisa kita bangun melalui visual yang menarik, pertanyaan reflektif, atau perubahan pada tempo. Setelah perhatian itu terbentuk, langkah berikutnya adalah concept learning. Konsep learning adalah kemampuan memahami dan mengelompokkan suatu konsep berdasarkan ciri tertentu. Audiens gak cuma menghafal, tapi juga memahami dan bisa membedakan konsep. Nah, dalam presentasi, konsep ini bisa dijelaskan dengan definisi, contoh, ataupun non-contoh. Selanjutnya adalah perception atau persepsi. Persepsi adalah cara audiens menafsirkan informasi yang mereka lihat dan mereka dengar. Desain slide yang rapi dan jelas akan membantu audiens memahami dengan lebih baik. Warna, ukuran teks, dan tata letak sangat mempengaruhi persepsi audiens. Tidak hanya memahami, presentasi juga bisa mempengaruhi sikap audiens. Attitude change adalah perubahan sikap atau keyakinan setelah proses pembelajaran. Hal ini bisa dicapai melalui studi kasus, cerita nyata, atau contoh yang relevan. Pesan yang menyentuh emosi namun tetap berbasis data supaya lebih efektif. Elemen terakhir yaitu memory. Memori adalah kemampuan menyimpan atau mengingat kembali suatu informasi. Namun, kapasitas memori manusia itu terbatas. Karena itu, informasi perlu disajikan secara sederhana dan terstruktur. Gunakan teknik chunking, yaitu membagi informasi menjadi bagian yang kecil. Selain itu, pengulangan dan visual dapat membantu memperkuat ingatan. Menurut penelitian, manusia belajar lebih efektif dari kombinasi kata dan gambar. Artinya, slide sebaiknya tidak cuma berisi teks, tapi juga berisi gambar yang relevan. Sebagai contoh, presentasi bisa dimulai dengan pertanyaan singkat untuk menarik perhatian audiens. Kemudian, jelaskan konsep dengan diagram atau contoh. Gunakan desain yang jelas untuk membantu persepsi audiens, sisipkan studi kasus untuk membangun sikap, dan tutup presentasi dengan rangkuman untuk memperkuat memori. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa kelima elemen tersebut saling berkaitan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan menerapkannya, presentasi akan menjadi lebih terarah, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Pada akhirnya, presentasi bukan cuma tentang menyampaikan materi, tapi tentang bagaimana membuat audiens benar-benar paham dan benar-benar belajar. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam merancang presentasi yang lebih efektif. Sekian penjelasan pada materi instructional design. Sampai jumpa di materi berikutnya.